Halo teman-teman, selamat datang di channel Mencari Waktu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Moyo dan ini istri saya. Namaku Tria. Pada channel ini kami akan membagikan keseharian obrolan kami dalam rutinitas kami sehari-hari yang mungkin dari obrolan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang nonton semuanya. Kemarin kamu kan cerita soal desa apa? Legetang. Nah, Legetang. Tadi barusan tuh aku lihat di YouTube channel juga, tapi lupa nama channelnya. Itu membahas tentang itu juga. Itu apa sih? Jadi itu desa, kalau sepengetahuanku ya, itu tuh kalau aku bilang sih itu cerita mistis. Bukan mistis, bukan mistis, tapi misteri. Kenapa aku bilang cerita misteri? Karena aku sendiri tuh juga belum tahu kenyataannya secara personal, secara aku sendiri itu beneran kenyataan nggak sih gitu. Tapi dari literasi yang aku baca, dari orang-orang yang cerita ke aku, dari video yang aku lihat juga, itu tuh memang true story gitu loh, Pak. Itu di mana itu? Jadi Dusun Legetang itu ada di sekitar Pegunungan Dieng. Tepat. Enggak. Dia tuh tepatnya tuh di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, cuman udah masuk Banjarnegara. Jadi udah nggak di Wonosobo. Cuman itu tuh jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat wisata loh, Pak. Jadi tuh cuma sekitar 2 km. Jadi kan masih kayak nggak jauh banget gitu kan. Nah, desa itu tuh kayak, pernah dengar nggak kaum Sodom Gomorrah? Ya, yang satu yang hilang karena gunung itu kan ditelan, karena gunung berapi. Nah, itu sebenarnya nggak jauh beda ceritanya, cuman itu yang di Indonesia gitu loh. Jadi ceritanya tuh Dusun Legetang itu dusun yang tadinya itu benar-benar makmur gitu, karena desa itu, dusun itu tuh tanahnya subur dibanding dusun-dusun sekitar. Jadi mereka itu rata-rata kan bercocok tanam tuh daerah sana, bercocok tanam, menanam sayur. Nah, bertani lah ya. Nah, kalau dusun-dusun sekitar tuh belum musim panen, desa Legetang itu tuh panen, Pak. Udah panen dan hasil buminya tuh lebih baik dibanding desa-desa sekitar. Oh, berarti bisa dibilang desa yang lebih makmur. Jadi desanya tuh lebih makmur. Nah, dan biasanya kalau di sini kan juga sama ya, kalau habis panen itu biasanya kayak kita sedekah bumi, tapi kalau di sana tuh lebih kayak pesta pora gitu loh, Pak. Lebih kayak mensyukurinya dengan berpesta pora. Nah, di sana tuh biasanya rayakan dengan hiburan-hiburan tari lengger. Miras. Ya pasti nggak jauh dari miras. Nah, tari lengger itu kan biasanya kan yang nari-nari itu kan perempuan toh rata-rata. Nah, itu juga biasanya berujung ke, ya nggak jauh-jauh lah zina. Tari lengger itu tari yang seperti apa? Tari lengger itu tari tradisional yang aku kurang tahu sih sejarahnya, tapi yang jelas itu yang setauku tuh emang tari tradisional daerah situ, dan biasanya itu yang Enggak, maksudnya itu ada ngibing-ngibing gitu. ya iya, joget-joget cewek-cewek gitu. Yang tari tradisional kayak kalau di sini tuh jatilan. Ya. Nah, kalau di sini jatilan. Nah, itu biasanya berujung ke arah perzinahan. Nah, enggak itu aja. Jadi tuh di sana katanya itu juga karena sudah banyak maksiat, itu ada juga yang namanya incest gitulah, lebih ke zina sedarah, kayak yang bapak sama anak. Sedarah? Ya, ada yang miturut cerita itu ada yang bapak sama anak, ibu sama anak, kakak sama adik gitu. Nah, suatu ketika itu katanya yang aku baca itu malam 17 April tahun 1955, itu tanggal 16-nya kan, itu tuh hujan turun daerah situ. Turun daerah situ lebat kan, ya tahu sendirilah kalau daerah situ kalau hujan memang ini ya lebat. Nah, di waktu
riuhnya para warga berpesta pora itu memang ada kayak suara gemuruh, kayak kalau orang sana tuh bilangnya guntur biasa nih. Guntur ki kayak longsor. Enggak, kalau orang sana itu kalau guntur tuh kayak longsor ngono ki lho, Pak. Nah, ternyata kuwi wis malam banget. Kuwi ada dekat situ juga ada namanya Gunung Pengamun-Namun. Gunung Pengamun-Namun itu bener-bener kayak yang tiba-tiba gitu tuh warga daerah situ tuh dengar suara kayak boom gitu. Kayak itu bukan yang kalau gunung berapi kan kalau meletus itu kan kayak ada awannya merah dulu gitu kan. Terus kayak ada lava pijar atau apa. Itu tuh enggak kayak itu kayak barang dijatuhin partikel gede gitu kayak material terus dibluk gitu kan, otomatis kayak suaranya boom gitu kan. Nah itu warga sekitar dusun Legetang tuh sebenarnya udah denger sih, cuman kan kayak karena hujannya turunnya lebat dan nggak berani keluar karena mungkin saat itu kan kayak listrik dan lain-lain kan masih jarang ya karena di desa itu kan tahun 55. Nah akhirnya itu pada berani keluar tuh setelah ada sinar matahari, otomatis kan subuh toh. Nah keluar ternyata dengan kagetnya lihat si Gunung Pengamun-Namun itu benar-benar udah nggak kayak keroak gitu loh. Bah, tahu keroak nggak sih? Jadi kayak dikerok gitu. Kalau longsor kan otomatis ada jejaknya. Nah itu tuh kayak yang gitu loh. Dikerok gitu. Kayak dikerok terus pindah. Kayak pindah tempat ngono. Nah akhirnya mereka kaget kan, belum berani juga mendekati desa Legetang. Padahal mereka tuh udah tahu orang-orang yang di sekitar situ yang tahu itu bahwa si keruan yang iki pindah ning desa Legetang karena tiba-tiba kok desanya wis lenyap gitu, dalam artian dalam satu malam ki wis nggak ada sisa, semuanya hilang. Nah itu ada saksi mata nggak? Maksudnya saksi mata dari kejadian itu. Sebenarnya tuh ada, Bah. Itu tuh ada, nggak tahu ya kalau sekarang masih sugeng atau enggak. Dulu tuh kalau aku pernah dengar tuh ada yang namanya Pak Suhuri. Pak Suhuri itu beliau itu dilalah tuh nginep di masjid sekitar desa Pekasiran aja. Cuman nggak nginep di rumah gitu aja. Cuman memang agak berjarak gitu. Itu tuh pas pulang, pas denger ternyata desa Legetang hilang gitu, dia tetap belum berani ke sana karena memang Gunung Pengamun-Namun itu katanya memang masih ada gemuruh-gemuruh gitulah, gemuruh-gemuruh, jadinya masih belum berani, takutnya ada longsor apa gitu. Nah Pak Suhuri itu istrinya, kakaknya dan anak-anaknya juga di rumah, jadi otomatis kan dia kayak kehilangan seluruh yang dia punya nggak sih, kayak keluarganya. Terus tapi nggak tahu ya beliau masih sugeng atau enggak. Cuman yang aku baca juga kayak gitu. Nah yang lucu, Pak, jadi itu yang nggak lucu sih, yang agak aneh itu tuh, jadi tuh kalau itu memang longsor harusnya kan itu di sekitarnya itu kan jurang, harusnya kan ke situ dulu ya. Tapi jurangnya itu tuh kosong, jadi tuh kayak lompat. Berarti gunung ya istilahnya kayak apa ya, lembah ya. Nah itu kayak bukit gitu loh, Pak. Nah itu kayak bukit, harusnya kan bukit terus ada jurang terus baru desa, baru dusun. Nah itu tuh bener-bener kayak loncat gitu loh. Harusnya kalau longsor kan itu turun ke jurang. Itu bener-bener bersih. Yang hilang tuh dusunnya itu. Nah akhirnya karena udah hilang, buat saat ini tuh ada tugu untuk menghormati ya para korban. Itu ada tugu berdiri di situ. Ya, kalau sekarang sih katanya sih sudah jadi ladang sayuran lagi kalau buat saat ini. Cuman kalau saat itu langsung dibuatin tugu untuk menghormati para korban. Kalau nggak salah sekitar 332 apa 322 korban gitu. Yang total satu dusunnya itu. Yang pokoknya yang hilang langsung lenyap gitu. Ya itu entah itu karena ada yang bilang yang mengait-ngaitkan kayak itu ajab dan lain-lain. Kita kan nggak tahu ya kalau itu katanya karena dusunnya penuh maksiat dan lain-lain itu kita nggak tahu lah ya. Cuman yang jelas aku sih pernah denger cerita itu, dan itu ceritanya tuh memang
banyak gitu yang bahkan aku kecil aja aku udah tahu cerita itu gitu. Itu kalau misalkan dari Dieng sebelah mananya? Jujur sebenarnya aku tuh belum pernah ke sana karena apa namanya, sekarang itu kan udah jadi ladang atau ladang, cuman kalau memang mau ke sana itu masih ada kok tugunya sampai sekarang. Tugunya itu ya tugu itu untuk menghormati desa Leketang itu. Jadi ya kalau bagi yang suka sejarah mungkin bisa lah main-main ke sana karena. Tapi masalahnya kan misalkan kita ya, kita pengen ke sana gitu. Pengen tahu atau mengulik gimana sih kebenaran dari cerita-cerita sing udah lama beredar dan kamu udah dari kecil mendengar itu kan. Nah, kita mau tanyanya ke siapa? Nah, karena aku sendiri aja bisa dengar loh dari kecil. Aku yakin misalkan nih Pak Zuhuri punya anak, punya cucu, punya apa, pasti ya aku yakin warga sekitar atau anak turunannya Pak Zuhuri pasti udah tahu cerita itu. Gitu loh. Dan itu kan misalkan aku bilang tadi cerita misteri, karena kenapa aku bilang cerita misteri, karena aku belum pernah menginjakkan kaki ke tugu itu gitu loh. Tapi sebenarnya tugu itu ada. Jadi kalau misalkan ada yang mau membuktikan ya monggo, karena itu masih ada sampai sekarang gitu. Tapi kalau Wonosobo tuh emang dari beberapa cerita dari temen emang apa ya, kayak Dieng juga kan ada yang katanya faktor katanya sih, kalau aku belum pernah baca literasi atau yang ada istilah tulisan-tulisan yang membuktikan bahwa itu emang benar seperti itu kejadiannya itu loh. Emang katanya kan dari segi mistis, dari segi masih melekat gitu. Kayak misalkan contohnya rambut gimbal itu. Iya sih, cuman mungkin karena tanahnya juga tanah tua gitu nggak ya, jadi kayak sebelum mengarah ke situ ke rambut gimbal tadinya, bahkan sampai aku umur sekarang ini aku tuh baru lihat anak gimbal itu dari mulai aku SMA, karena itu rambut gimbal itu anak-anak cuma yang aku tahu ya, yang aku tahu itu hanya ada di sekitar pegunungan Dieng aja. Even aku di Wonosobo tuh nggak ada gitu loh Pak, nggak ada yang kayak gitu ya, yang entah gimana. Pokoknya itu aku takut buat ngomong karena takut salah juga. Cuman kalau dari yang aku tahu aja itu memang itu tuh katanya itu anak-anak terpilih, yang gimbal-gimbal itu anak-anak terpilih yang merupakan keturunan yang Kiai Kolodete. Kiai Kolodete itu yang aku tahu aja ya. Kalau misal takutnya keliru, itu yang salah satu orang yang buka atau babat alas Wonosobo. Mungkin salah satunya daerah Dieng. Mungkin salah satunya daerah Dieng. Nah, enggak semua anak Dieng juga gimbal loh, Pak. Jadi kayak yang cuma 1, 2, 3, 4 gitu. Iya. Jadi kayak terpilih gitu. Menarik. Dan mungkin kapan-kapan kalau kita ada waktu kita bisa main ke sana. Jadi kayak belajar lagi lah. Kemana kalau kita mau share ke teman-teman kan juga biar nggak keliru juga. Ya kita emang suka sih yang berbau-bau sejarah gitu. Jadi setiap tempat, setiap daerah itu pasti punya keunikan sendiri-sendiri. Keunikan cerita sendiri-sendiri. Kayak contohnya tadi gara-gara kemarin kamu habis cerita terus kamu tertarik lebih detailnya gitu. Lebih detailnya karena penjelasan yang di channel YouTube yang tadi barusan aku lihat itu kurang lah pokoknya. Ya aku menceritakan sebatas yang aku tahu aja sih, yang kayak yang penting aku nge-share ke kamu aja kalau yang aku tuh tahu cerita itu gitu. Nah itu jatuhnya ke apa? Ke sejarah ya Pak ya, karena itu sejarah. Karena kalau kita mau bahas mistis juga bukan kapasitas kita. Kita tahu apa maksudnya. Mistis kan kurang yang hal-hal yang
susah untuk Buktikan. dibuktikan. Ya. Betul. Aku juga enggak, tapi bukan berarti aku skeptis ke mistis tuh Ya, enggak ya. iya, Kita percaya, cuman lebih kalau bisa ya cerita yang lain aja. Tapi kamu emang kamu percaya kan mistis tuh? Ya enggak? Percaya kan? Pernah ngalamin kejadian kayak gitu enggak? Maksudnya yang mistis gitu ke hidup kamu lah, Ya, di hidup secara kamu. nyata aku alamin pernah. Pernah apa tuh? Kayaknya aku belum pernah diceritain kapan. Atau aku pernah diceritain ya? Kayaknya kita bahas di video selanjutnya aja. Gantung nggak sih? Ya udah besok ya, janji Ya. ceritain. Oke. Oke, kayaknya menarik. Katanya sih dia, kita tungguin ya. Katanya dia tuh ada cerita mistis. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Nantikan video Selanjutnya, berikutnya. Dan untuk kalian yang suka, jangan lupa like, subscribe, komen. Boleh lo komen saran, kritik, atau saran apa, mau dibahas apa gitu. Pengen dibahasin apa, buat bahan konten. atau bahan. Yang jelas bahan obrolan kita. Sebenarnya kita bikin konten juga. Karena kita seneng ngobrol sih. Daripada kita ngobrol berdua, ya. Cuman Siapa tahu dengan obrolan kita ada sisi baik atau sisi positif yang bisa teman-teman ambil. ya betul. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Bye.